Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah tentang aspek lingkungan industri dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang diampu oleh dosen Irma Yuliana SE MSI. Saya ditemani oleh teman saya. Sini ada saya sendiri, Halimatus Sa'diyah, Robiatun Andawiyah, dan dia Aditiara. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada, akibatnya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Lalu R.E. Feynman sebagaimana dikutip oleh Wiener merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Keenam aspek yang menjadi pokok bahasan tersebut adalah 1. Ancaman masuk pendatang baru. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. A. Skala ekonomi. B. Diferensiasi produksi. C. Kecukupan modal. D. Biaya peralihan. E. Akses ke saluran distribusi. F. Ketidakunggulan biaya independen. G. Peraturan pemerintah. 2. Persaingan sesama perusahaan industri. Menurut Potter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jumlah kompetitor atau pesaing, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas hambatan keluar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Robiatun Andawiyah. 3. Ancaman produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing pula dengan produk pengganti walaupun karakteristiknya berbeda. Barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produksi substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost, dan jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. 4. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Beberapa kondisi mungkin dihadapi perusahaan, antara lain pembeli membeli dalam jumlah yang besar, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Sifat produk dapat diferensiasi dan banyak pemasok. Keempat, switching cost pemasok adalah kecil. 5. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis. 5. Kekuatan tawar-penawar pemasok. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi. 1. Jumlah pemasok sedikit. 2. Produk atau pelayanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. 3. Tidak tersedia produksi substitusi. 4. Pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan. 5. Perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. 6. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan keenam yang ditempatkan oleh Feynman yang dikutip oleh Helen adalah berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada
perusahaan stakeholder. Yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat kerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham. Pengaruh dari masing-masing stakeholder adalah bervariasi di antara industri yang satu dengan yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diah Aditya. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis aspek lingkungan hidup dikenal dengan istilah analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL secara khusus meliputi dampak lingkungan baik di dalam usaha maupun di luar usaha. Pengertian analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan. Tujuan dan kegunaan AMDAL. Adapun tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha. Studi AMDAL terutama yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain: A. Mengidentifikasi semua rencana usaha, B. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup, C. Mengevaluasi rencana usaha, D. Merumuskan rencana usaha. Manfaat AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan atau sustainable. Pemangku kepentingan AMDAL. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Yang kedua, pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat yang berkepentingan adalah yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.